Bismillahirrahmanirrahim. Lur, sekarang hari Sabtu tanggal 14 Desember. Berarti cabai angkasa 89 ini sudah berusia 79 HST ya. Sekarang kita review dulu lur ya. Dari mulai 70 HST sampai ke 79 HST. Berikut video-videonya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, sekarang tanggal 9 Desember 74 HST untuk cabai angkasa 89 ya. Jadi untuk penanganannya masih melanjutkan yang kemarin ya lur ya. Buah belum nyantel sama daun pada menguning gini lur ya. Karena itu untuk hari Senin ini saya putuskan untuk menebar dolomit sekali lagi lur. Seperti ini tadi sudah saya tebar ya. Nah sudah saya tebar semuanya. Kemudian untuk spray, melihat kondisi cuaca lur ya, kayaknya sih semalam atau beberapa hari yang lalu lah hujan deras di kebun ya, alhamdulillah. Karena itu kemungkinan kalau misalkan ada cahaya sedikit nanti akan saya spray menggunakan Karate plus boron ya, takaran 5 gram per liter, dan Humat Pro takaran 1,5 gram per liter lur ya. Oke, seperti itu lur update untuk hari Senin. Nanti kita lanjut di hari Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, sekarang hari Rabu 11 Desember. Dan di hari Rabu 11 Desember ini pemupukan masih sama seperti Rabu kemarin. Saya menggunakan pola semi organik, di mana saya mengandalkan NPK 1616 di sini, dan juga saya akan berfokus meninggikan kalium di hari Rabu ini. Karena hari Senin kemarin kan sudah saya spray menggunakan Karate boron dan saya tabur dolomit lur ya. Dan insya Allah 2 pupuk kalsium itu masih dapat menjaga pH tanah sampai hari Rabu ini. Karena itu di hari Rabu ini 11 Desember saya memfokuskan untuk pemupukan kalium lur ya. Dan tidak lupa juga di sini saya ada asam humat dan 1 liter lebih POC, air beras, kunyit dan telur. Kemudian unsur yang saya tambahkan di sini adalah garam lur ya. Ingat, ini adalah garam krosok, garam laut, bukan garam dapur lur ya. Garam yang mengandung yodium itu jangan dipakai untuk melakukan proses tabur ataupun kocor. Kenapa saya menambahkan garam di sini? Karena garam laut itu banyak sekali manfaatnya. Selain dapat menambah mineral dan juga banyak sekali mengandung unsur mikro. Tetapi ingat, penggunaan garam pun tidak boleh berlebihan. Untuk saya pribadi, saya menggunakan garam itu terutama untuk di musim hujan, dan itu hanya cukup sekali atau 2 kali aja. Biasanya ketika memasuki awal ke pertengahan dan nanti pertengahan ke akhir itu saya akan tambahkan garam laut sebanyak takarannya itu 1 liter air itu cukup 1 gram garam lur ya. 1 gram garam ataupun maksimal 2 gram per liter air garam krosok. Kenapa saya memfokuskan pengocoran kalium di hari Rabu ini? Karena mengingat berbagai kondisi yang saya hadapi, dan juga saya ingin memaksimalkan menyantelan buah. Karena untuk menyantelan buah itu unsur kalium yang lebih berperan dibandingkan dengan kalsium. Dan unsur kalium juga dapat memperkuat tanaman dalam menghadapi serangan jamur dan hama lur ya. Dapat memperkuat tanaman, dan banyaklah yang bisa dilakukan oleh kalium itu. Dia juga dapat mengatur kadar air di dalam jaringan tanaman. Jadi kan kita tahu di musim hujan ini pasti air sangat melimpah di tanah. Karena itu kita harus memaksimalkan si tanaman agar dapat mengatur kadar air di dalam jaringan tanamannya. Kemudian untuk kocor hari Rabu ini 11 Desember saya menggunakan pemulus belerang itu sebanyak 3 gram per liter. Jadi saya menggunakan 15 gram untuk 5 liter air, dan tadi saya tambahkan hidrogen peroksida sebanyak 15 mili atau 3 mili per liter air. Saya menggabungkan peroksida dan ini lur ya dengan belerang itu dengan tujuan untuk memperkuat efikasi atau daya bunuhnya terhadap cendawan. Kemudian saya tambahkan lagi Avidor, yaitu insektisida sistemik ya. Dan cara melarutkannya itu harus saya larutkan terlebih dulu hidrogen peroksidanya ya. Seperti itu untuk hari Rabu. Sekarang tanggal 12 Desember 2024, dan tepat di hari ini berarti si cabai angkasa 89 ini sudah berusia 77 HST ya, 77 HST. Dan hari ini tadi saya baru spray menggunakan 2 ini. Saya jadikan sekaligus ya, saya jadikan 1 paket spray. Di sini ada Humat Pro takaran 1,5 gram per liter air, dan Bos Bloom takaran 1 gram per liter air. Nah mungkin kalau untuk kalian yang melihat video saya di beberapa kesempatan yang lalu, di sini kan rimbun banget lur ya. Ini rimbun banget, dan sekarang sudah saya
sedikit kurangi, lumayan babat banyak, karena memang di sini ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik ketika diperhatikan lur. Karena bercak bakterinya, bercak jamur itu masih ada walaupun tetap dalam tahap yang sangat terkendali. Nah, yang buat saya menarik di sini adalah di sini kan ada beberapa deret lur ya, ada beberapa deret tadi, deretan yang dekat dengan rimbunan yang kemarin itu ada ini pohon jarak dan apa namanya rumput-rumput liar itu, dia mayoritas banyak bercak daun, bercak bakterinya seperti itu lur ya. Dan untuk yang di dalam, bagian yang di dalam itu hampir tidak ada tapi hanya 1-2 daun yang terserang. Nah, makin kesini makin jauh dari rerumputan, ini kalau yang di belakang-belakang ini dia masih banyak lur bercak bakterinya, bercak daunnya, walaupun ada yang kena ada yang enggak gitu, tapi mayoritas banyak. Nah, semakin ke depan semakin terbuka, semakin gampang udara mengalir itu saya perhatikan semakin sedikit yang terserang ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti video saya di beberapa kesempatan sebelum ini sering melihat saya menyemprot dengan nitrogen ya, walaupun di musim hujan ini. Mungkin ada yang menyalahkan karena saya menyemprot dengan nitrogen, kocor dengan nitrogen, tapi menurut saya enggak juga lur, karena nitrogen itu bagaimanapun dibutuhkan oleh sebagian besar makhluk hidup, baik tanaman itu sendiri, bakteri baik, jamur-jamur baik, bakteri jahat, jamur-jamur jahat, semuanya membutuhkan nitrogen lur ya. Jadi sepertinya nggak mungkin kalau kita bilang juga tanaman ini nggak terlalu butuh nitrogen di musim hujan, karena bagaimanapun kandungan nitrogen pada air hujan itu ya nggak akan sebanyak dari pupuk-pupuk yang saya beri. Oke, katakan pemupukan nitrogen saya kemarin dapat menyebabkan bercak bakteri banyak lur ya, tapi yang tadi saya bilang semakin kesini semakin ke area yang terbuka itu bercak bakterinya, bercak daunnya semakin sedikit lur, atau mungkin nggak ada sama sekali. Kayak di daerah sini nih yang lumayan agak terbuka ini hampir sangat minimal serangan bercak bakterinya lur ya. Ntar yang di dalam juga kita lihat coba ya. Nah, di sini nih hampir bebas dikatakan bercak bakteri, dan bercak jamurnya itu di sini nggak ada lur. Apalagi di sini nih yang cabai angka salpan 9 yang malah nempel dengan kacang, yang kacangnya itu banyak ya, banyak bercak-bercaknya, malah dia nggak terserang. Kalaupun terserang dia di bagian bawahnya aja, dan itu hanya sedikit. Karena itu menurut saya kalau kita salahkan nitrogen dan air hujan itu nggak bisa. Tetapi mungkin yang bisa jadi faktor utamanya adalah kelembapan lur, kelembapan dan memang kurang sinar matahari ya. Ya utamanya mungkin kelembapan lah. Jadi memacu pertumbuhan bakteri, jamur itu menurut saya utamanya adalah kelembapan. Kalau kita salahkan nitrogen dan air hujan itu menurut saya agak kurang tepat, walaupun memang bisa dapat dikatakan sedikit memberikan andil, cuman agak kurang tepat kalau disalahkan hanya nitrogen dan air hujan lur ya, seperti itu. Kemudian untuk angkasa 89 yang di dalam ini karena memang kebetulan ternaungi oleh plastik UV ya. Jadi di sini dia nggak ada yang kena serangan jamur lur. Ada sebetulnya, ada, bisa saya tunjukkan, ada nih. Tuh. Nah, ada di daun-daun tuanya itu ada, tapi nggak banyak ya, hanya sedikit sekali. Jadi karena itu menurut saya itu disebabkan oleh karena kelembapan udara juga lur. Oke, mungkin di sini nggak kena air hujan ya, nggak kena air hujan, tapi ya itu tadi saya bilang utamanya adalah kelembapan. Karena kalau kita menyalahkan hanya karena air hujan, nih di sini nggak kena air hujan, kenapa bisa ada serangan bercak jamur gitu ya, bercak jamur. Nah, di bagian sini ini malah musuh saya adalah trips lur, karena memang nggak kena air hujan jadi tripsnya banyak di sini. Nah, itu juga ya, air hujan juga dapat membantu kita untuk memperrepot trips untuk berjalan-jalan di tanaman kita. Nah, ini ada nih yang terkena bercak-bercak seperti ini. Dan ini juga. Nah, ini tuh ya, bercak-bercak jamur seperti itu di dalam juga dapat terserang, karena memang ya di planter bag yang di sini saya tanamnya agak sedikit rapet ya, karena memang jadi akhirnya kelembapan itu sangat mempengaruhi serangan bakteri dan serangan jamur lur. Nah, untuk buah memang baru satu ini yang nyantel ya. Kita kembali ke masalah buah. Ini baru satu yang nyantel lur di sini nih. Oh. Ya, dari
Total populasi di sini cabai angkasa 89-nya sekitar 180-an gabungan di dalam dan di luar. Itu baru satu yang dapat mengeluarkan buah, tapi sepertinya sih sudah ada beberapa lagi, terutama di dalam nih. Itu ya, di situ ya. Kelopaknya udah jatuh dan tangkai bawahnya bagus, tidak menguning. Mudah-mudahan bisa jadi calon buah, dan yang di dalam ini memang sudah banyak yang mekar. Nah ini juga nih bisa jadi calon buah tuh, mungkin 2-3 hari lagi dapat ini ya, dapat memunculkan buah. Memang yang di luar itu masih jadi tantangan Lur, karena untuk perlakuan cabai besar dan cabai ori, perlakuan biasa saya menggunakan nitrogen dan sering menggabungkan untuk pupuk kalium dengan kalsium itu nggak menjadi masalah. Memang Lur ya, untuk hal-hal seperti berbudidaya tanaman, berternak hewan itu nggak segampang yang kita kira, karena ya kita nggak bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk-makhluk tersebut Lur ya, tanaman dan hewan. Misalkan kita piara ayam, kambing, sapi gitu ya, kalau ada masalah ya kita nggak bisa secara langsung ya untuk berkomunikasi dengan mereka, seperti ada apa sih kalian tuh maunya apa, seperti itu agak sulit ya. Jangankan saya yang masih pemula Lur ya, mungkin yang senior pun kadang-kadang suka kecolongan, karena ya bisa jadi pola yang biasa kita lakukan itu kemungkinan berhasil gitu ya, terkadang ya jadi tidak berhasil. Seperti permasalahan yang sekarang saya hadapi ini Lur ya. Dari kemarin kan semenjak 70 HST itu alhamdulillah bunga memang sudah banyak, tapi belum ada buah yang bisa nyantel secara bergerombol Lur ya, walaupun di dalam ada 1 biji. Ya begitu Lur ya, harusnya kan biasanya kalau cabai rawit itu normalnya kalau untuk di dataran rendah seperti saya itu biasanya di usia 45 sampai 55 itu sudah dapat memunculkan buah 1 atau 2 biji seperti itu Lur ya. Oke, mungkin di sini saya kesampingan dulu hal-hal seperti cuaca, karena ya memang cuaca itu kan pasti berganti Lur ya. Kita yang di Indonesia kan pasti akan menghadapi musim kemarau, musim hujan, dan itu pasti terjadi. Kemudian untuk masalah pH tanah juga mungkin sedikit bisa saya abaikan, karena di musim hujan ini memang sudah kebiasaan untuk tabur dolomit minimal 2 atau 3 kali seperti itu Lur ya. Dan ini juga kan baru Senin kemarin saya tabur dolomit. Dan untuk penyepraian menggunakan kalsium juga sudah sering kali saya lakukan, baik itu menggunakan kalsium karbonat yang nggak mengandung nitrogen, ataupun menggunakan karate plus boron yang mengandung nitrogen dengan jenis nitrat. Kemudian juga pada setiap aplikasi kocornya itu seringkali saya barengin dengan pengocoran juga penambahan bahan asam humat, yang saya rasa itu dan mungkin kita rasa bersama dapat membantu menstabilkan pH tanah Lur ya, dan meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation. Emang jadinya agak sedikit bingung nih ya karena pola yang biasanya saya berlakukan itu kemungkinan besar berhasil, kali ini agak mengalami penundaan. Jadi agak bingung mau menentukan fokusnya kemana Lur ya, karena memang perlakuan yang saya berikan ini hampir tidak berubah sih, hampir tidak berubah, kecuali ada kasus-kasus tertentu seperti kali ini kemungkinan nanti akan saya lakukan perubahan pola sedikit gitu Lur ya. Tapi bagaimanapun juga kan tindakan harus kita ambil Lur ya, demi mencapai target panen yang kita inginkan. Permasalahan bercak daun seperti ini, atau mungkin bisa disebut juga nekrosis ya, kematian jaringan tanaman seperti ini Lur ya, itu memang bisa menjadi salah satu pertanda kekurangan unsur hara yaitu kalium, dan memang bisa juga terjadi akibat serangan jamur, karena
Sekarang ya lagi di musim hujan lur ya. Nah ini kan kalau kita perhatikan nekrosisnya maksud saya klorosisnya itu ada di tengah-tengah antara tulang daun ya, tulang daun dan tulang daun ini. Nah di tengah-tengahnya itu terjadi klorosis lur ya, atau menguningnya jaringan daun. Dan kalau nekrosis itu mirip-mirip seperti bercak daun seperti ini lur ya, mengalami kematian sel pada jaringan tanaman. Selanjutnya bunga-bunga yang masih rontok seperti ini juga bisa menjadi pertanda kekurangan kalium lur. Pergerakan unsur hara seperti nitrogen, kalium, fosfat, magnesium, keempat unsur itu bersifat mobile di dalam jaringan tanaman lur ya. Dalam artian tanaman dapat memindahkan keempat unsur hara tersebut seperti ini ya, yang berada dalam daun tua menuju ke daun yang lebih muda di atas seperti ini lur ya. Sedangkan untuk kalsium, apalagi sulfur dan banyak dari unsur mikro itu dia bersifat immobile, dalam artian ya kalau dia sudah berada di satu bagian tanaman ya dia akan di situ aja gitu, nggak akan dapat ditranslokasikan ke bagian-bagian tanaman yang dirasa oleh tanaman sendiri itu membutuhkan unsur-unsur tersebut. Karena itu biasanya untuk keempat unsur hara yang bersifat mobile tadi ya, nitrogen, kalium, magnesium, fosfat gitu ya, itu biasanya terjadi di daun tua terlebih dahulu lur, nekrosis seperti itu ataupun klorosis seperti ini. Nah ini ya, dia berada di jaringan tua terlebih dahulu. Nah untuk unsur yang immobile itu dia biasanya akan dimulai dari bagian tanaman yang lebih muda nih. Biasanya kalau kekurangan kalsium itu pertumbuhan daun-daun baru seperti ini itu akan terhambat lur, dan ketika tumbuh dia juga akan kurang baik lur ya, akan kurang baik. Tapi di sini memang kalau saya perhatikan, alhamdulillah untuk daun-daun barunya, tunas barunya sih nggak jelek-jelek banget ya. Karena itu kemungkinan untuk kekurangan unsur kalsium sedikit lebih kecil kemungkinannya dibandingkan kekurangan unsur hara kalium lur. Karena itu mungkin berdasarkan beberapa hal-hal yang saya temui di lapangan tadi lur ya, mungkin akan saya ambil kesimpulan untuk hari Sabtu ini 79 AST itu saya simpulkan karena mungkin media penanaman yang saya gunakan di sini adalah planter bag atau polybag, terutama yang di luar tadi ya. Terutama yang di luar tadi itu mungkin nutrisinya banyak yang tersapu oleh air hujan lur ya. Sedangkan kalau yang untuk di dalam ini kan dia lebih aman dari tersapunya air hujan. Dan juga ketika kita nanam dengan sistem membuat bedengan langsung di tanah seperti ini lur ya, itu kan kita membuat lubang-lubang tanam kecil seperti ini. Karena itu kemungkinan besar ketika terjadinya hujan itu air masuk juga nggak akan terlalu banyak, dan mungkin kebanyakan air itu masuknya ada di parit-parit seperti ini. Kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu juga nih, di sini bisa kita perhatikan bersama. Kalau luas menampang dari planter bag itu dia akan jauh lebih besar daripada luas menampang untuk terkena airnya ya, dia akan jauh lebih besar dibandingkan dengan di bedengan atau tanah langsung, terutama yang menggunakan plastik mulsa ya, kan kita biasanya membuat lubang-lubang itu nggak terlalu besar ya. Dan yang kedua, di penanaman menggunakan media penanaman seperti planter bag atau polybag seperti ini, itu media tanam yang digunakan tanah, sekam bakar, arang sekam, gabungan itu ya, kohe gitu ya, itu akan jauh lebih terbatas ketika kita menanam di tanah secara langsung seperti ini lur. Ya kalau di tanah kan misalkan terkena hujan ya udah mungkin menyebarnya ada di bedengan saja gitu kan. Karena itu biasanya untuk metode saya itu lubang pupuk susulan itu seperti tadi kalian bisa perhatikan itu selalu berada di bagian dalam dari lubang tanam lur ya. Untuk lubang pupuk susulan itu berada di bagian dalam daripada lubang tanam. Jadi lubang tanamnya itu ada di luar ya. Jadi misalkan di sini lubang tanam, di sini lubang pupuk susulannya. Tujuannya kenapa? Kalau hujan itu dia akan menyebarnya bisa ke sini dulu ataupun ke tengah, yang dimana kita tahu kalau kekurangan dari media ini kan penggunaan planter bag, polybag ini kan akar nggak bisa bergerak secara bebas lur ya. Dia hanya bisa bergerak di sini-sini aja. Kalau hujannya cukup deras ya udah bleber kemana-mana bisa itu nutrisinya ya. Karena itu di musim hujan juga sebenarnya menurut saya penggunaan kompos itu sangat baik lur. Nah karena itulah saya bisa ambil kesimpulan untuk di hari Sabtu 79 HST ini seperti tadi lur ya. Karena banyak nutrisinya itu tercuci jika di media planter bag seperti ini.
yang ukuran 20 kali 20, 35 kali 35, 40 kali 40 ya memang hanya segitu ruang lingkup gerak akar seperti itu. Karena itu solusinya apa yang akan saya lakukan, dan solusi yang akan saya lakukan ini mungkin berlaku sekitar 2-3 minggu ke depan lur ya. Dan mungkin update-nya nanti di awal Januari kemungkinan lur ya. Karena untuk melakukan perlakuan seperti ini kepada tanaman, hewan itu nggak bisa instan ya. Harus ada proses yang dimana kalau kita terburu-buru malah nanti jadinya amburadul. Nah solusinya apa? Jadi nggak akan saya lakukan pemborosan pupuk, nggak akan saya lakukan penambahan dosis pupuk atau pengurangan ya. Semuanya tetap seperti takaran yang biasa saya lakukan, hanya saya melakukan sedikit pemisahan ya. Pemisahan antara, biasanya kan saya gabungkan kalau nggak MKP ya KNO3, kalau nggak Flex G itu dengan aplikasi kocor bersamaan dengan NPK lur ya, dengan NPK baik itu NPK 1616 yang biru ataupun NPK Magnum. Nah di sini akan saya pisahkan. Saya coba di hari Senin itu saya akan kocor MKP-nya, MKP atau KNO3 atau Flex G itu akan saya kocorkan di hari Senin bersamaan dengan kalsium. Tapi nanti takaran kalsiumnya itu cukup 1 gram per liter air lur ya. Di situ saya mengambil seperti itu ya. Kadar kalsium itu harus selalu lebih sedikit dari kalium, karena banyak yang bisa kita pelajari sebetulnya bagaimana kadar kalsium itu harus lebih sedikit. Saya ambil contoh aja dari pupuk NPK 1616 yang biru itu kan dia di situ kaliumnya 16%, dan ada CaO kalsium oksida itu sebesar hanya 5%. Jadi kemungkinan perbandingannya antara 1:3 atau 1:4. Nah kalau kita menggunakan kocornya kalsium karbonat yang kandungan kalsiumnya cukup tinggi, itu takarannya hanya cukup sedikit aja lur ya, mungkin setengah sampai 1 gram per liter air untuk kocor itu sudah cukup agar kalsiumnya tidak menekan si kaliumnya. Kemungkinan di hari Senin seperti itu akan saya lakukan kocor MKP, KNO3 atau Flex G. Saya pilih salah satu digabungkan dengan kalsium. Dan di hari Rabu atau Kamis ya, kemungkinan sih Kamis ya, kita mundurin dikit. Kamisnya itu saya kocor dengan menggunakan NPK 1616 ataupun NPK Magnum. Saya barengi dengan asam humat dan POC seperti itu lur. Kenapa saya melakukan split kocor gitu? Jadi ya biar saya harapkan ketika ada hujan deras itu tanaman dapat menyerap nutrisi di lebih banyak hari ya. Kalau misalkan saya tumpuk di 1 hari itu kan kayaknya kalau ya hari itu hujan deras ya udah habis hari itu. Nah kalau saya bagi 2 kan, misalkan hujan deras di hari Senin ya dia masih bisa makan nanti di hari Kamisnya. Walaupun 2 hari itu hujan ya udah paling nggak dia bisa makan tanaman selama 2 hari itu lur ya. Kemudian untuk solusi spray foliar itu nggak ada perubahan lur ya, sama seperti biasa hari-hari yang berlaku. Nah untuk di Sabtu ini saya akan semprot menggunakan abamectin, karena yang di dalam ini justru musuhnya dia itu adalah thrips lur. Kemudian saya tambahkan fungisidanya itu menggunakan Bestromil ya, metalaxyl. Ini harus saya rolling. Terus juga saya akan masukkan pupuk ini, pupuk racikan yang menurut saya grade fertilizernya itu seperti Merauke Profit Maxi ya, Merauke Profit Maxi, atau kalau di gandasilnya itu adalah gandasil B, gandasil buah. Nah takarannya berapa untuk pupuk ini saya mengikuti patokan dari takaran maksimal Profit Maxi, dimana Profit Maxi itu maksimal untuk 5 gramnya itu 800 ppm ya. Kenapa di Sabtu ini juga saya tambahkan ini apa namanya ini tuh ekoenzim. Jadi kenapa di Sabtu ini saya tambahkan juga ekoenzim itu dengan tujuan untuk memperkuat efikasi dari insektisidanya lur ya. Jadi kan insektisida itu untuk spray itu memang beda seperti kocor lur ya. Kalau kocor itu kan kita mengharapkan pH seimbang 5,5 sampai 7 seperti itu ya. Nah kalau untuk kocor, untuk spray, untuk foliar itu kalau bisa pH-nya sedikit asam ya. Karena itu saya tambahkan di sini sedikit ekoenzim takaran 3 mili aja, 3 mili untuk per liter air, jangan banyak-banyak karena saya dengan tujuannya hanya untuk sedikit menurunkan pH ya. Seperti itu lur untuk solusi yang saya akan lakukan 2-3 minggu ke depan. Nanti doakan ya, doakan insya Allah pola split pemupukan kocor itu dapat membantu saya, amin ya robbal alamin. Dan silakan teman-teman bantu dengan solusinya masing-masing di bawah ya. Seperti itu lur, sekian, terima kasih. pH awal larutan nih segini nih. Sebelum nanti saya tambahkan tadi 5 gram per liter air, berarti untuk 5 liter sekitar 25 gram ya. 25 gram nih pH awalnya segini.
Ini udah saya masukin abamectin, terus tadi metalaxyl sama perkat, dan juga apa namanya, ekoenzim ya. Nanti akan saya masukkan nih, saya gabungin yang tadi udah diaduk-aduk. Jadi berapa nih ppm nya? Yang ini kurang lebih sih 3.000-an, kurang lebih 3.000-an. Kita gabung ke bawah ya. Jadi berapa nanti? Udah bersih, nggak ada yang tersisa. Aduk. Nah, 1.400 ini udah sangat cukup lur ya. Takarannya seperti Merauke Profit Maxi 5 gram per liter. Ini berarti pupuk racikan saya dengan takaran sama 5 gram per liter itu memiliki TDS yang sama, karena tadi kan TDS awalnya 360-an ya, sekarang jadi 1.406 ya. Mungkin ya kurang lebih sama lah ya. Oke, sekian lur.